Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para sejawat yang terhormat, sangat gembira sekali pagi hari ini saya, Dian Cahyadi, berkesempatan untuk membantu sejawat dalam The Fifth Meet the Expert 2021 pada sesi diskusi panel penata laksanaan terbaik untuk kasus-kasus menopause. Dari tahun ke tahun, MTS selalu menempatkan masalah menopause sebagai suatu highlight programs karena kami sangat yakin bahwa pengetahuan tentang tata laksana menopause harus Anda kuasai dengan baik. Bersama saya pagi ini sudah hadir pakar-pakar terbaik menopause di Indonesia. Izinkan saya untuk menyapa beliau-beliau ini terlebih dahulu. Ya, pada panelis kami mohon untuk bisa menyalakan videonya dulu dok, agar saya bisa menyapa Prof. Suhartono, Prof. Fidel, dan Dr. Sutrisno. Ya, silakan dinyalakan videonya Prof. Videonya dari sana. Bisa Halo. Video dari sana yang di. Ya. Mohon maaf dari panitia belum. Ya, ya. Bagus. Ya. Silakan dibuka videonya, Prof. Ya, sambil menunggu. Jadi pada hari ini nanti kita akan mendiskusikan berbagai macam kasus terkait penanganan menopause dan kita akan berfokus pada tata laksana terbaik untuk pasien tersebut. Jadi saya pikir acara ini akan menjadi bekal yang sangat istimewa untuk kita karena diakui atau tidak masalah menopause sekarang seperti anak tiri ya dok ya. Jadi banyak yang mungkin kurang percaya diri atau mungkin tidak terlalu pede dalam memberikan terapi. Sepertinya seperti apa. Nah nanti kami akan minta pada para pakar untuk bisa memandu, memberikan tata laksana yang terbaik untuk penanganan menopause ini. Ya, sambil kita menunggu jaringan, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa meningkatnya usia harapan hidup berdampak terhadap perubahan pola demografi dan masalah kesehatan. Ya, betul. Dan masalah ini bukan hanya di Indonesia tapi nampaknya di seluruh dunia ya. Saya akan kutip satu hal yang menarik ini dok, katanya jika hari ini Anda seorang pria, Anda bisa berharap hidup hingga usia 82,2 tahun. Sementara jika Anda seorang wanita, Anda bisa berharap hidup sampai usia 85 tahun. Jadi memang wanita itu usianya lebih harapan hidupnya lebih lama ya dok ya. Nah cuma yang menjadi masalah yang agak ironis adalah bahwa 87% populasi dunia itu ada di benua Asia dan Afrika, yang pada mana diperkirakan nanti di tahun 2050 sekitar 80% dari penduduk di negara tersebut adalah manula dok. Ya, betul. Sehingga dengan demikian masalah-masalah menopause menjadi masalah-masalah yang harus kita perhatikan dengan baik ya. Betul. Dan ini juga mungkin kalau untuk kita semua dharma bakti untuk orang tua ya dok yang sudah membesarkan kita gitu, kita harus tahu bagaimana membantu mereka masa menopause. Ya. Nah dok, terkait dengan masalah yang timbul dari deprivasi hormon estrogen, kita sudah sama-sama tahu bahwa salah satu diantaranya gejalanya adalah hot flashes, kemudian gangguan akibat atrofi vagina, kemudian osteoporosis dan gangguan profilipid. Ya. Nah, hari ini sudah hadir pakar-pakar di bidang tersebut. Jadi kita nanti silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, ada yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan, ya. Nah, untuk yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu ini dari Surabaya. Prof. Suhartono, selamat pagi Prof. Pagi. Selamat pagi, sehat Prof? Alhamdulillah. Ya, salam dari Bandung Prof, udah kangen nih ngobrol sama Prof. Iya, sehatnya orang tua. Baik, terima kasih. Prof. Suhartono ini merupakan salah satu pendiri dari Persatuan Menopause Indonesia. Jadi dari sejak awal beliau bersama rekan-rekan yang lain mengawal pendirian PERMI di Indonesia.
Kemudian yang kedua adalah Dr. Sutrisno dari Universitas Brawijaya Malang. Selamat pagi, dokter. Baik, selamat Sehat, pagi Mas Dok? Dia. Assalamualaikum. Senang sekali bisa ketemu lagi dokter di sini, Dok. Ya. Terima kasih. Selain beliau Sehat merupakan selalu. konsultan senior di bidang fertilitas endokrinologi reproduksi, beliau juga merupakan ketua ID wilayah Jawa Timur. Jadi dalam program-programnya selalu membawa mengenai masalah-masalah menopause ya. Prof. Fidel sudah bisa masuk? Baik, sambil menunggu Prof. Fidel, saya lupa memperkenalkan. Yang di sebelah saya ini adalah Dr. Tita Husnitawati dari Universitas Pajajaran. Beliau adalah guru saya dan beliau merupakan pejuang menopause. Dari sejak awal beliau sangat konsisten dalam memperjuangkan menopause khususnya di Jawa Barat ya, Dok, dan beliau juga merupakan ketua Permi Jawa Barat. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, saya mohon izin Prof, Dr. Sutrisno, Dr. Tita, kita lakukan pooling dulu ya. Kita akan melihat nih, kebetulan ini sudah ada sekitar 200 sejawat. Kita ingin tahu bagaimana pola pelayanan menopause yang dilakukan oleh teman-teman saat ini. Nah, teman-teman silakan. Nanti saya akan ajukan pertanyaan, teman-teman kita pilih dan kita akan sama-sama lihat jawabannya seperti apa. Bisa saya minta soal pertama, silakan. Ya, bisa saya minta soal pertama? Ya. Dalam 1 bulan, berapa banyak kasus terkait menopause yang Anda ditangani di tempat praktek? Pertama 1 sampai 2 kasus, yang kedua 2 sampai 5 kasus, yang ketiga di atas 5 kasus. Silakan. Ya, kita sudah 299 peserta nih, Dok ya, jadi cukup banyak dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat berapa banyak penanganan kasus menopause. Prof, Dr. Sutrisno, kita lihat sama-sama. Saya akan tutup di atas 50% karena sudah menggambarkan forum ya. Kita baik, jadi 67% menangani kasus 1 sampai 2 kasus ya. Kemudian 21% 2 sampai 5 kasus dan 13% di atas 5 kasus. Jadi sebetulnya cukup banyak ya, Dok ya, sehari-hari. Dan saya yakin kalau untuk orang Indonesia kayaknya segini itu tidak menggambarkan masalah yang sesungguhnya gitu ya. Kita sebenarnya masalahnya lebih banyak. Jadi seperti ini Prof, Dr. Sutrisno, cukup banyak yang menangani kasus itu di atas bahkan sampai 5 kasus per bulan ya. Baik, sejawat kita maju ke pertanyaan nomor 2 ya, silakan. Nah, dalam pengamatan Anda pada praktek sehari-hari ya, keluhan apa yang sering dikeluhkan oleh pasien menopause? Apakah itu berupa gangguan vasomotor, hot flashes? Kemudian yang kedua, apakah fraktur? Yang ketiga, gangguan tidur. Yang keempat, gangguan emosi, cemas atau depresi. Kemudian yang kelima, gangguan seksual dalam hubungan seksual. Dan gangguan yang terkait sindroma metabolik dan profil lipid. Silakan. Yang tersering teman-teman temukan. Ini kayaknya kita bisa lakukan penelitian ya kalau seluruh Indonesia ya, Dok ya. Karena mungkin gejalanya berbeda antara kita dengan orang Eropa ya. Ya, kita lihat baik hampir 50%. Hampir 50% ini masuk. Ya, sudah 57% ya. Baik, Prof, Dr. Sutrisno, Dr. Tita, yang paling pertama ini paling banyak hot flashes, 34%, gangguan vasomotor ya. Fraktur ada 1%, pernah ada yang menemukan ini ya. Kemudian gangguan tidur cukup banyak ya, 11% ya, 11% tidur ya. Mungkin terkait hot flashes, mungkin juga barangkali ada. Kemudian gangguan emosi, cemas dan depresi ini 25%. Gangguan hubungan seksual tinggi ternyata, Dok, hampir seperempatnya nih. Ada gangguan seksual ya. Kemudian gangguan terkait sindroma metabolik itu sekitar 7%. Menarik ya, Dok ya. Jadi menarik ya, Dok ya. Baik, kita maju ke pertanyaan yang ketiga.
Bagaimana menurut Anda mengenai hormon terapi atau terapi suli hormon ya, Dok ya? Dia sedikit bermanfaat, yang kedua bermanfaat, tidak kemudian karena banyak risikonya, kemudian yang keempat belum paham mengenai menopausal hormon terapi. Baik, kita lihat. Oke. Karena memang kekhawatiran ya, Dok, semenjak WHI ya untuk terapi menopause untuk terapi menopause itu. Baik, Prof, ini bisa kita lihat bahwa 13% menyatakan dari sedikit bermanfaat. Kemudian yang bermanfaat ini sekitar 60%. Kemudian banyak yang 7% tidak setuju karena jadi mungkin kita ini harus memilih mana yang untuk pemberian terapi suli hormon dan 19% belum cukup paham nih, Dok. Iya yang di Dok paham. Jadi kita mungkin di pendidikan juga harus masalah pembahasan menopause ini. Prof bisa monitor saya, Prof, Dr. Sutrisno? Ya. Jadi hampir 40% berada dalam keraguan dalam pemberian menopausal hormon terapi. Jadi kami nanti mohon arahannya dari Prof dan dari Dr. Sutrisno bagaimana sebetulnya memberikan terapi hormon yang aman. Baik, pertanyaan terakhir. Ya. Kapan sebaiknya menopausal hormon terapi diberikan? Ini menarik ya teman-teman. Sebenarnya suli hormon itu baiknya kita berikan bila ada gejala saja. Segera setelah menopause, kemudian setelah 10 tahun dari menopause atau setelah usia pasien di atas 60 tahun. Silakan. Ya. Oke. Silakan teman-teman menjawab ya. Menurut teman-teman terapi suli hormon itu baiknya diberikan kapan? Oke, sudah di atas 50%, 65% dari kita menjawab terapi suli hormon diberikan bila ada gejala saja. Nah ini nanti mohon Prof diberikan tanggapan Dr. Sutrisno, Dr. Tita, karena mayoritas menyatakan bahwa kalau ada gejala saja yang terapi ya. Kemudian yang kedua segera setelah menopause 32%. Ini juga cukup tinggi ya jawabannya, Dok, ini. Kemudian setelah 10 tahun dari menopause ada 2% dan setelah usia di atas 60 tahun itu 2%. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu, Prof, gambaran tata laksana kita sehari-hari ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam model diskusi dari kasus kalau kasusnya seperti ini, nanti rekomendasi dari para pakar ini seperti apa nih? Nah, saya ingin untuk membacakan soal pertama. Jadi ini kasus sebenarnya seorang wanita usia 53 tahun. Hari terakhir 12 bulan yang lalu. Datang dengan keluhan gangguan tidur karena sering berkeringat di malam hari. Dia juga mengeluh kesulitan berkonsentrasi. Nah, kondisi fisik secara umum pasien ini baik. Tidak merokok, BMI-nya 28 per kilometer persegi. Dia juga rajin berolahraga. Tidak ada riwayat kanker payudara, tetapi ada riwayat pada ibu kandungnya di usia 74 tahun. Terapi apakah yang paling tepat untuk pasien ini? Satu, estrogen terapi dengan kombinasi progestogen. Yang kedua, estrogen saja. Yang ketiga, terapi dengan menggunakan tibolon. Yang keempat, terapi dengan menggunakan estrogen dikombinasikan dengan bazedoxifet. Kemudian yang kelima, sistemik vaginal estrogen ring dikombinasi dengan progesteron. Ya, baik, ya. Bisa dengan jelas ya, Prof. Ya. Untuk yang pertama nih, arahan dulu dari Prof. Maka Prof, untuk kasus seperti ini, yang terbaik bagaimana, Prof? Dari pilihan-pilihan terapi yang tadi sudah ada.
Baik, terima kasih. Sebetulnya memang pemberian HRT ini setelah penelitian WHI tahun 2002 itu memang sangat turun. Tapi pada kenyataannya sebetulnya HRT ini tidak terlalu tinggi efek sampingnya asal cara pemberiannya betul. Iya. Satu, individual. Dua, tergantung regimennya yang cocok dan cara pemberiannya. Maksudnya adalah rutenya. Jadi ya. kalau dalam kondisi seperti ini dan umurnya masih di bawah 60 tahun, di mana dia ada keluhan simptom seperti tadi, maka pemilihan estrogen dan progesteron ini masih bisa dipakai. Cuma pemberian progesteron sekarang ini yang MPA ternyata yang progesteron yang micronized itu masih lebih baik. Jadi saya mesti lebih condong pemilihan selama ada simptom. Kita berikan estrogen, progesteron. Kalau masih di bawah 60 tahun, kita bisa masih memberikan per oral. Kalau di atas 60 tahun, sebaiknya kita memberikan transdermal. Ya, baik Prof. Jadi arahan dari Prof ini terapi diberikan kalau ada gejala dan karena dia masih di bawah 60 tahun masih bisa mempergunakan preparat oral yang disarankan tadi estrogen dan progesteron terutama yang micronized ya dok ya. Jadi sifatnya continue ya. Dokter Sutrisno barangkali ada tanggapan dok? Iya, saya boleh share ini ya. Ya boleh silakan dok. Host level dan green share. Pengawasan yang ketat. Masih belum bisa. Saya kira demikian Mas Dian. Ya. Baik, terima kasih Prof. Iya Mas. Ya, silakan Dokter Sutrisno. Masih belum bolehkan share. Sudah dok, silakan. Sudah ya. Monggo silakan Dokter Trisno. Nggih Prof, saya cari apa sudah kelihatan ya? Maaf. Sudah kelihatan? Belum dok, belum kelihatan. Belum. Ya. Belum. Mungkin harus dicoba lagi dok. Ya. Sudah terlihat ya? Belum kelihatan ya? Belum. Something. Oke, ini saya. Baik, pertama saya bikin ini. Saya Prof, sudah lama saya nggak ketemu Prof. Semoga dia selalu. Iya. Juga ada Prof